Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rusia pada tanggal 18 September 1849 dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pada awalnya, ia ingin mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi seorang pendeta dan memulai pendidikannya di sekolah teologi. Namun ia keluar dan melanjutkan sekolahnya di salah satu universitas di Rusia dengan jurusan fisiologi atau dokter. Singkatnya, Ivan Pavlov adalah seorang dokter sekaligus ahli fisiologi yang juga sekaligus dikenal dengan ahli dalam bidang psikologi. Meskipun dia tak belajar psikologi, tapi teori-teori belajarnya cukup dikenal dalam bidang psikologi. Conditioning sendiri adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkannya. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Classical conditioning adalah suatu proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkannya. Hasilnya, stimulus pertama dapat memunculkan respon. Awal penemuan teori ini adalah dengan cara kebetulan. Kenapa dengan cara kebetulan? Karena saat itu Ivan Pavlov hendak melakukan penelitian mengenai sistem pencernaan pada anjing, tentu di dalam laboratoriumnya. Saat itu dia membunyikan bel untuk sebagai penanda saja supaya asistennya membawa makanan untuk dilakukan atau dimulainya penelitian tersebut. Namun, saat ia memperhatikan anjingnya, di mana anjingnya secara spontan mengeluarkan air liur saat setelah asistennya membawa makanan. Hal ini berulang-ulang kali terjadi. Namun, saat terjadi berulang-ulang kali, anjing tersebut tidak hanya mengeluarkan air liur saat ada makanan saja, tapi saat tidak ada makanan, di mana hanya dengan mendengar bunyi bel saja, anjing tersebut langsung mengeluarkan air liurnya secara spontan. Maka timbullah rasa penasaran dari Ivan Pavlov dengan berpikir bahwa hal ini bukan hal biasa, dan akhirnya ia melakukan eksperimen dengan anjing sebagai binatang eksperimen. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yakni unsur-unsur yang diperlukan. Untuk menciptakan kondisi yang baru atau pengkondisian, dibutuhkan unsur-unsur berikut ini yang dikenal dengan 4 unsur dalam eksperimen Pavlov, yakni yang pertama, unconditioned stimulus atau perangsang tak bersyarat, yakni suatu stimulus yang menimbulkan respon secara alamiah. Yang kedua, ada unconditioned response atau respon yang secara wajar dan otomatis ditimbulkan oleh unconditioned stimulus yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, conditioning stimulus atau stimulus netral yang sebelum proses conditioning tidak menimbulkan suatu respon apapun pada organisme. Kemudian yang keempat, conditioning response, yaitu stimulus netral setelah proses conditioning sebelumnya yang tak mampu menimbulkan suatu respon, di conditioning response mampu menimbulkan suatu respons. Saat ini kita akan membahas atau mengulas kembali bagaimana suatu pengkondisian dapat dilakukan. Suatu pengkondisian dilakukan dengan sebuah pancingan yang dapat menimbulkan respon tingkah laku. Hal tersebut dilakukan karena classical conditioning adalah sebuah konsep penciptaan refleks baru dengan cara menghadirkan suatu stimulus sebelum terjadinya refleks. Stimulus tersebut akan menimbulkan respon tertentu apabila suatu stimulus sering diberikan secara bersamaan dengan stimulus yang lain, yang secara otomatis akan menimbulkan respons. Perubahan tingkah laku tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya asosiasi antara kedua stimulus tersebut. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni bagaimana classical conditioning ini dalam penerapan belajar. Pavlov menyimpulkan hasil eksperimen yang dilakukannya ini dapat diterapkan kepada manusia dalam proses belajarnya. Proses belajar akan berlangsung apabila diberikan stimulus bersyarat, sehingga Pavlov menunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang dapat merubah tingkah laku manusia. Hukum dasar belajar yang kedua dari Ivan Pavlov, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Maksudnya adalah ketika proses pembelajaran dimulai, guru memberikan janji untuk siswa yang berprestasi bahwa guru akan memberikan hadiah, apresiasi atau penghargaan kepada siswa kalau siswa tersebut mendapat peringkat 1. Tapi ketika siswa tersebut mendapat peringkat 1, guru malah tidak memberikan apresiasi,
penghargaan atau hadiah seperti yang sudah dia janjikan sebelumnya, maka hal itu dapat merangsang psikologi anak tersebut untuk tidak giat dalam belajar, dengan dampak dia akan malas belajar atau tidak termotivasi atau minat lagi dalam pembelajaran. Dan dasar hukum belajar pertama dari Ivan Pavlov, yakni Law of Respondent Conditioning, yang artinya hukum pembiasaan yang dituntut, di mana dalam pembelajaran akan diupayakan adanya kebiasaan pada siswa sehingga terjadi proses pembelajaran yang kontinu. Lain kata, bagaimana kita memberikan atau membiasakan siswa supaya siswa melakukan proses belajar itu tidak secara terpaksa, melainkan menjadi sebuah kebiasaannya. Hukum dasar belajar yang kedua dari Ivan Pavlov, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Maksudnya adalah ketika proses pembelajaran dimulai, guru memberikan janji untuk siswa yang berprestasi bahwa guru akan memberikan hadiah, apresiasi atau penghargaan kepada siswa kalau siswa tersebut mendapat peringkat 1. Tapi ketika siswa tersebut mendapat peringkat 1, guru malah tidak memberikan apresiasi, penghargaan atau hadiah seperti yang sudah dia janjikan sebelumnya. Maka hal itu dapat merangsang psikologi anak tersebut untuk tidak giat dalam belajar, dengan dampak dia akan malas belajar atau tidak termotivasi atau minat lagi dalam pembelajaran. Kesimpulannya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana biografi dari Ivan Pavlov yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa dia adalah seorang dokter dan ahli dalam bidang fisiologi. Dia awalnya tidak berniat atau tidak direncanakan sama sekali, dia akan menemukan teori belajar classical conditioning ini. Dan malah dia menemukan teori belajar classical conditioning ini. Kemudian banyak penelitian atau peneliti-peneliti mengadopsi teori classical conditioning ini untuk di kemudian hari dikembangkan menjadi teori pembelajaran yang lebih sempurna lagi. Sekian video pembelajaran mengenai teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Semoga bermanfaat.